Tekan di Cirebon ini kan nggak pernah berpikir ketemu PO bodoh, mungkin ya. Berarti Allah menghendaki sampai melakukan jarum wali songo dan ketemu bodoh. Disinilah hikmah. Di sini akhirnya jenengan dapat ilmu yang kadang-kadang belum diterima oleh yang lain. Gimana? Adab asal, sifat loman. Nah sebenarnya ini sifatnya Allah yang dititipkan di ruang bodoh untuk sampai pelajari, sampai laksanakan di rumah. Di sini banyak orang wujud kita mukhallafatun ilmu ayat sama basar kalam qatiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala hayyil lamut ala hayyil ladzi la yamut alhamdulillahi ladzi lam yattakhidh walada wa lam syariku fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabiru takbira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sedulur ketemu dina Kamis maneh muga-muga Kamis iki sak dina-dina ngarepe Kamis Jumat satu sampai ketemu Kamis maneh. Aku gak sampai kabeh dikai Allah sehat walafiat. Sehat sing barokah, umur panjang sing barokah, rezeki sing barokah, sehingga rezeki, umur dan semuanya itu mampu kita jadikan fasilitas untuk memberikan suatu kesadaran kepada diri sendiri agar kita tahu diri. Karena pada hakikatnya akhlak seorang muslim, akhlak seorang mukmin itu sudah dididik oleh Allah sejak di dalam kandungan. Jadi akhlak muslim, akhlak mukmin itu yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu terterane uji cobae iku ana ning ngene kota dan kota. Rukun Islam itu ada di dua kalimat syahadat. Dan intinya akhlak seorang muslim itu ada di dua kalimat syahadat. Kemudian dari iman yang pertama, yang lima iman itu adalah penunjangnya. Iman pertama, iman kepada Allah, itu yang lain penunjangnya. Itu sudah dijelaskan ada di rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Puncaknya itu ada di dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku hakikati akhlakku mek sampeyan kabeh. Akhlak iku tingkah laku, tata krama. Jadi omongan, gerak-gerik iku ditata sehingga menimbulkan suatu imbas. Lek gak tata krama nggarapno tanggane bakal, gak tata krama nggarapno kanan ini sewa. Nah niki pun ditata
tonggak utama daripada hidup manusia. Di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat ketuhanan, sifatnya Allah yang dititipno sehingga didadekno bekal kanggo kita semua untuk menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin, dikai bekal. Sifatnya Allah Ta'ala itu ngayomi, ngekei dan lain sebagainya. Itu dititipkan dari manusia. Makanya dilebur dari rukun Islam. Artinya selamat iki pasal-pasal aturan-aturan sing kudu dijalani dunya. Rukun Islam ini di dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu suatu penyaksian. Penyaksian totalitas, kita harus menyaksikan keberadaan Allah dengan segala pengetahuan Allah, dengan segala pendengaran Allah, dan segala apa yang berputar di dunia ini Allah itu sudah tahu. Nah, kalau kita mau menghayati, mau mempelajari isi daripada dua kalimat syahadat, gelaran dua kalimat syahadat ini akan menerbitkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dikemas dalam dua kalimat syahadat, karena sifat-sifatnya Al-Quran semuanya ada di dua kalimat syahadat. Akan tetapi karena pengetahuan kita terjangkau, kecerdasan kita juga terjangkau, beda-beda, maka kita seringkali tidak bisa mengungkap rahasia Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran sebagaimana mestinya apa yang diharapkan oleh Allah. Turunku kabeh, muka-muka kemasiki, aku bersahabat kabeh dikai Allah ilmu sing manfaat. Maka juga bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi walidoka manubi. Jadi ayo dino-dino itu mau sitok goleki ridhoe pangeran. Lepas dari niatan kita tidak mencari ridhonya Allah Ta'ala, berarti kita sudah tidak punya akhlak kepada Allah. Segala perbuatan kita harus bertendensi ridhonya Allah Ta'ala, dan kita harus mencari, harus selalu mencari dan mencari dalam setiap kesempatan, setiap hal. 1 kali 24 jam itu harus selalu kita niati. Apa niat yang sudah kita laksanakan? Makanya kalau kita itu mau menghidupi diri kita dari dalam, ketika kita bangun tidur, ayo dengan niat ilahi anta maksudi walidoka, angun-angun iki wis golek ridhoe Allah Ta'ala. Berdiri golek ridhoe Allah Ta'ala. Intinya obat-obat awake dhewe piye carane mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Maka perbuatan-perbuatan kita harus bisa menarik simpatinya Allah. Makanya yang saya katakan tadi, selain dari ridho Allah Ta'ala yang ada dalam benak diri kita, kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang belum tentu diakui jadi hamba, tidak punya totong kromo. Ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita akan dibenturkan dengan permasalahan dan problematika hidup yang berbeda-beda, dan Allah menyesuaikan dengan kehendak keinginan kita masing-masing. Contoh yang saat ini saya terima, saya ingin mencalonkan anggota legislatif tingkat Jawa Timur provinsi. Di sini banyak sekali hidangan-hidangan dari Allah yang diturunkan melalui makhluk
Disinilah kita dituntut untuk pinter-pinter, pandai-pandai menyikapinya. Di saat ini niatan orang itu beda-beda tergantung keimannya. Ono sing nyicok rene goro-goro aku nyalon jadi legislatif, maka dimanfaatkan oleh mereka. Ada yang datang dengan ikhlas ingin membantu perjuangan pergerakan. Mereka punya alasan. Di belakang kita ada perjuangan wong bodoh. Dan konsep wong bodoh terjelas rahmatan lil alamin dan tidak bertendensi dan tidak berharap. Makanya motivasi wong bodoh gampang diterima oleh masyarakat karena sudah dirasakan betul keberadaannya, manfaatnya. Kita punya misi, yaitu apa? Aku kudu akeh-akeh mulyakne wong, ngekeki wong. Jadi kemuliaan-kemuliaan ini apabila sudah kita sampaikan, tantangan ada lagi. Bisa enggak kita merahasiakan? Bisa enggak kita merahasiakan apa yang kita perbuat yang dirasa oleh masyarakat menjadi suatu manfaat? Ada yang punya niatan dengan tukar guling. Istilahnya aku saiki ngewangi tapi mana aku dalam bangsa ada. Dari sini saya harus bisa menyikapinya dengan baik. Ini contoh sinten dene kula. Sampai juga harus mengembalikan kepada diri sampai sendiri. Baca snack yang sering di lapangan. Itu butuh pintar-pintar menyikapi. Sehingga nilai-nilai rasa syukur yang bisa menghantar kita kepada ridha Allah Ta'ala akan kita rasakan. Ridhanya Allah Ta'ala itu rahasia, dirahasiakan. Tapi ciri-cirinya kalau kita sudah bisa mendekat dengan ridha Allah, itu biasanya punya ketenangan jiwa, kedamaian hati, sehingga menghadapi segala sesuatu itu dengan senyum, dengan mesra. Keluar dari diri kita itu bentuk rahim, bentuk rahman kita terima, kita keluarkan dengan bentuk sayang, rahimnya Allah kita sampaikan. Nah di sini saya contohkan ketika kita itu mencari suatu kesegaran dalam es misalnya. Kalau kita itu semakin dekat dengan es, kita rasakan bahwa ada misalnya. Kita ingin mencari api, bahwa api kita rasakan panas. Begitu juga dengan ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah ini, insya Allah akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang ini, insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mendahulukan Allah, Allah, Allah. Itu menunjukkan bahwa diri kita nggak bisa lepas dari Allah. Itu pun harus dilatih. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih, insya Allah kita nggak kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan inilah refleks kita, tubuh nafas kita, langkah kita, semuanya akan mengandung nilai Rahman Rahim, bentuk kasih sayang. Nah di sini ini mungkin ketahuan tenangi sampean, dan ini langsung berimbas ke orang lain. Tentunya kita sering ya bertamu ke para sepuh, para kiai, tekotok awal di kunci tahu bahwa suruh masuk adem ayam. Energi dingin beliau itu kan kita rasakan. Nah ini bisa juga terjadi pada kita kalau kita itu sering melatih diri, membiasakan, dan membiasakan semua itu juga harus didasari dengan ilmu. Maka di sini malam ini kita coba untuk membuka dua kalimat syahadat, karena hakikatnya dua kalimat syahadat inilah akhlak seorang muslim. Kemudian Islam menunjang keterangan syahadat itu di dalam sholat. Nah sholat ini membentuk karakter pribadi manusia yang sempurna, karena di dalam sholat semua rukun Islam itu ada di sholat. Syahadat ada di sholat, sembahyang ada di sholat,
zakat ada di sholat, puasa ada di sholat, bahkan haji pun ada di sholat. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Bila kita sudah bisa menjalankan sholat dengan segala ilmu yang ada di dalam sholat, berhasil kita kuat, berhasil kita pelajari, maka karakter hakiki manusia yang sebenarnya akan dirasakan oleh orang lain bahwa itu ada dalam diri kita. Yang pertama, saya mengatakan akhlak seorang muslim ada di syahadat. Yang pertama kita coba ungkap akhlak kita kepada Allah. Di sini kita hubungkan dengan iman kepada Allah. Terakhir iman kepada qada dan qadarnya Allah, baik dan buruk apa yang kita hadapi, itu semua dari Allah. Kalau ini hanya sekedar kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau hanya sekedar kita hafal, kita lantunkan, dipakai wiridan, sampai kiamat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita itu mau sedikit berpikir bahwa di dalam dua kalimat syahadat itu ada ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Dan di sini ilmu itu miliknya Allah. Maka sifat ilmu itu dititipkan kepada manusia. Makanya pengetahuan ini harus kita gali. Apa betul Allah menitipkan sifat ilmu kepada kita? Dan ternyata kita rasakan. Kita bisa tahu karena Allah yang memberitahu. Kita bisa paham karena Allah yang memahamkan. Berarti sifat Allah ada dalam diri kita. Maka ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu kita, secepat itu nafsu harus kita nolkan. Siapa yang punya kewajiban untuk memberi nasihat nafsu? Ruh kita, hakikat hidup kita, yang sudah menyaksikan segala kesempurnaan Allah. Maka ruh ini secepatnya harus memberi nasihat nafsu bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu itu, pasti Allah sudah menimbang baik buruknya untuk kita, dan Allah tahu kita mampu, makanya diberi sesuatu kepada kita, dan Allah tidak akan memberinya. Tidak mungkin kita lakukan, tidak kuat kita lakukan. Itu di dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Contoh ini tadi yang kita seneng ngomong bareng Gus Nawir. Sebenarnya tak seneng itu tahu kejiwaan Gus Nawir belum stabil. Lek dibentak-bentak maka nggak menambah kesembuhan. Maka kasih sayang Allah di dalam Gus Nawir ini ada pelajaran kalau sampai ya tak seneng. Itu yang harus sampai berpikir. Nah ini dilatih. Ketika menghadapi besok spontanitas kita ada acara masak, di situ ada ilmu. Nah, di sini ada ujian-ujian keyakinan kita kepada Allah. Maka berpikir kita apa? Jika Allah sudah memberi pemikiran kita untuk berbuat baik, pasti Allah akan memberi solusinya. Pasti. Nah, keyakinan ini kalau tidak dilatih, ya tidak akan yakin-yakin. Karena yakin ini salah satu implementasi daripada iman. Iman itu diyakini di dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan. Jadi ini tak selainnya. Ketemu apapun, kita berangkat kerja, harapan kita dapat uang, ternyata Allah tidak memberi rezeki. Secepat itu pikiran kita harus kembali kepada Allah. Makanya sandaran kita harus Allah, 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 dan Allah. Ini yang akan merubah tabiat kita yang kotor. Ini yang bisa merubah tabiat dan watak kita yang keras. Tidak ada yang tidak mungkin membuat Allah kalau kita sandarannya kepada Allah. Contoh saya dulu dibilang wataknya keras, kerasnya kayak apa? Watak
Umar kayak apa? Ternyata bisa berubah. Di dalam kerasnya ada lembutnya. Makanya kita jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap bisa berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Rasa harus kita tanamkan dalam hati. Harus seimbang dengan rasa. Mengharap kepada Allah. Dan jangan pernah takut, Allah itu tidak memberi, pasti diberi. Jadi itu ya, di dalam dua kalimat syahadat ini ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, kepada lingkungan. Tiga akhlak ini diletakkan oleh Islam di dalam dua kalimat syahadat. Di situ ada dua kalimat syahadat. Yang pertama ada sifat-sifatnya Allah, ada 20. Yang kedua ada sifat-sifatnya makhluk, yaitu penjelmaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 30 alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sampai ya. Ini adalah sifat Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji, dan satu-satunya manusia yang bisa menjalankan sifat kemanusiaan secara sempurna, secara terpuji, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah ya. Aku kok nyebut Muhammad. Yang saya maksud Muhammad di sini adalah Muhammad dalam artian terpuji. Kalau kita menyebut baginda Rasulullah, ya harus dengan santun, dengan takdim. Kadang-kadang kita selalu dikepok, dihubungkan sendiri oleh kata-kata yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita ikut-ikutan, niru-niru, noto-noto. Contoh, awake dhewe kadang-kadang kepengin hormati, kepengin bahasa sing santun, pamit. Sapunten nggih, kula tilar rumiyin. Ini kalau kita angen-angen seolah-olah bagus, tapi dalam prakteknya nanti menimbulkan suatu kegaduhan, kesalahan. Contoh si tak seneng main kubur ini pamit. Baru pamitnya banyak bahasa kronologi, kepingin hormatan kula tapi salah oleh hormat. Kamu terpak, kula terurusan, kula tilar riyen, kula tilar riyen. Saya ngerti bahasa, saya kepingin sopan. Tapi kata-kata tilar itu kan biasa kita dengar ketika ada orang meninggal dunia. Berarti lah orang tak seneng. Pas terus nyingkir lo balik bujui Mas Wawan penting ini tak senang memiliki lembeti lah. Terus kira-kira bujui tak senang gak ya gemeter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Bahasa ini harus kita ngerti. Makanya coba kabeh, ayo bersyukur kita dikasih Allah hidup di Jawa. Di Jawa ini komplit ya, mulai tata krama, adat asal dan segalanya sudah diajarkan oleh leluhur kita. Sebelum Islam berkembang di Indonesia, di Nusantara ini, leluhur kita sudah mendidik anak cucunya karakter-karakter yang berbudi pekerti, yang luhur, baik sesama manusia maupun sesama lingkungan. Perawatan di lingkungan sudah dididik. Nah kemudian ya, kembali kepada dua kalimat syahadat. Obah otekku kabeh sampeyan iki dititipi sifatnya Allah. Kudrat iradati Allah nggak bisa lepas dalam tubuh kita, makanya kita bisa bergerak, makanya kita bisa merencanakan segala sesuatu. Itu nggak lepas dari sifat 20. Dan sifat 20 ini adalah karakternya manusia. Karena yang paling dipercaya oleh Allah mengemban tugas syiar tentang nama dan yang tunggal dan yang paling agung, tidak ada lain kecuali makhluk yang namanya manusia. Makanya sering kita lakukan Allahu wujud,
idam mukhallafatun ilmu ayat sama basar kalam qatiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kita menyaksikan, membaca, melaturkan Allah itu 20 sifat tauhid itu adalah sifat wajibnya Gusti Allah Ta'ala. Syahadat tauhid yang berbunyi penyaksian kepada Allah, artinya totalitas kita menyaksikan 20 sifat yang ada di dalam Allah. Allah punya sifat wujud, artinya ada. Allah lah yang mengadakan langit bumi isinya dengan segala gerak-gerik yang dilakukan oleh makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup. Artinya di setiap kita itu ada gerakan-gerakan Allah, termasuk di dalam orang-orang munafik, termasuk di dalam orang-orang soleh, termasuk di dalam tubuh-tubuh orang ahli maksiat. Ada titipan Allah. Artinya sifat wujud, wujudnya Allah nek wis dititipno ning makhluk ya rupa uripe manungsa, rupa uripe makhluk. Nek Allah gak ono ya makhluke gak ono. Berarti kita harus percaya segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, makhluk ada yang nampak oleh kasat mata dan gak nampak. Yang nampak dibagi menjadi 3, tumbuhan, bebatuan, dan hewan. Yang gak nampak banyak sekali. Di antaranya malaikat yang gak mampu kita jangkau oleh indera kita, setan, jin, iblis dalam kru kontrol-kontrolnya iblis, termasuk setan dalam golongan iblis. Nah, ini mempengaruhi nafsu-nafsu ini, tapi tetap di dalam mereka itu ada wujudnya Allah, dan ini harus kita rasakan. Rasa ini kalau nggak dilatih dengan keimanan kita, iman timbul dari Allah, diinformasikan pertama lewat ruh kita. Maka ruh inilah yang diutus oleh Allah menjadi khalifah, pemimpin. Menjadi pemimpin maka diajari, jika ilmu, dan ilmu itu sudah diserap oleh ruh, dan ruh ini untuk menjalankan keilmuannya punya 4 teman, punya 4 pendamping, yaitu nafsu. Nah, nafsu ini kalau orang Jawa diarani dulu 4, 5 pancar, dulu 4, 5 badan. Kelahiran kita dan kandungan kita sama, satu kandungan, satu kelahiran dengan dulu 4 tadi. Dan kewajibannya ruh. Nah, siapa ruh? Ruh ini adalah hakikat manusia ini. Yang menghidupi jasad ini adalah ruh. Nah, ruh ini yang mendidik, memberi ilmu dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh yang dididik. Batu. Nah, ini harus dibiasakan. Ruh ini percaya di setiap kegiatan, misalnya di situ ada penipu
ibu ini ingin memperalat kita, terlaksanalah. Nah kemudian yang jelas sebagai tertipu itu mangkel. Contoh saya. Tapi kalau ruh ini sering menasihati nafsu-nafsu kita, maka nafsu amarah ini akan bisa menguasai dirinya dan akan mengakui nafsu ini bahwa itu adalah kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, pasti di situ ada hikmah, pasti di situ ada ilmu. Ini yang harus kita biasakan, sehingga kita gak sempat mencari kambing hitam. Kehilangan apa-apa gak golei, sopo-sopo tonggo-tonggo konco sejuku. Oh ini ada pelajaran dari Allah. Kenapa kok sampai sepedaku hilang? Apa maksudnya Allah? Kalau kita itu berpikir panjang, selalu berpikir positif kepada Allah. Oh Allah punya sifat Rahman Rahim, Allah pengasih dan penyayang. Mungkin saking sayangnya Allah, ini pikiran kita, pola pikir kita. Mungkin Allah saking sayangnya ke aku, sehingga malam ini sepedaku diambil. Aku tahu Allah sayang, Allah ingin menyelamatkan aku. Dan aku ini gak kecelakaan. Umpama tak gawe sepeda iki, umpama tiga bojo, dan bojo iki gak kecelakaan. Umpama tiga anak, dan anak gak kecelakaan. Makanya Allah sayang sepeda ini dipindah nanggone wong liya. Toh iman kita sudah mengakui apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang ada dalam dunia ini adalah milik Allah. Orang agak ganggu, polisi agak ganggu, tetap fungsi. Maka roh ini membimbing, mengikuti prosedur yang ada di dalam lingkungan kita, lapor RT, untuk meningkatkan kewaspadaan, lapor RW, lapor polisi. Dan di sini kita punya tugas masing-masing, menyesuaikan kepentingan yang ada dalam diri kita masing-masing, tetap dalam satu konsekuensi. Putaran dunia ini sengaja dibikin oleh Allah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk kita saling ta'aruf, saling mengenali. Nah kalau kita sudah kenal, maka timbul kedamaian jiwa. Oh anak ini medit, berarti kita kenal kalau anak ini sifatnya medit. Gimana caranya awak dewe ngomong wong medit? Oh ini tukang fitnah, berarti kenal piye carane awak dewe ngomong tukang fitnah. Tidak ada satupun yang sia-sia produk dari Allah Ta'ala kalau kita itu mau berpikir dan mengambil hikmah. Gendong itu bisa mungkin no dokter, dokter kabel soalnya kaji. Pikiran kita yang ditarik ke dalam itu. Di semua kotak dan kotak ada ilmu. Makanya kudai ilmu ikut Allah dan kotak dan kotak. Apa yang kita lalui mesti melalui itu, sehingga setelah itu kita tarik ke atas. Kita akan percaya kalau adanya hari akhir. Maka kita akan membatasi kegiatan-kegiatan kita dengan kesadaran bahwa kita pasti berakhir. Ketika kita berakhir, apa yang kita tinggalkan? Kembali kepada diri manusia. Hakikat manusia ini jasad kita, roh kita, perbuatan kita, atau rasa kita yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau kita itu mau banyak berpikir ke depan terus insya Allah kita akan tergolong di jiwa-jiwa yang tenang. Gak sempat suudon balik uang, gak sempat mangkal balik uang, waktu ngomong ya Allah. Di dalam orang itu ada sifatnya Allah Ta'ala, orang dari Allah Ta'ala. Saja satupun yang tidak ada satupun yang luput
sifat dan zat. Maka akhlak yang kita bina di dalam dua kalimat syahadat, totalitas percaya bahwa di dalam semua makhluk itu adalah kehendak Allah. Kemudian yang gak sesuai dengan pemikiran kita ambil sikap. Ini ada pelajaran buat saya, ini ada ilmu buat saya. Saya harus bisa mengambil kesempatan hikmah dari kejadian ini. Ojo sampai mari jalan sepeda hilang ditambahi mangkal aturan gak marah oleh hikmah ini. Paham ini? Nah, sama yang di perjalanan ke Klaten ya, Tegor ini, di mana? Sampai melaku Tegor ini. Ayo bro. Tegor ini. Cirebon ini kan gak pernah berpikir ketemu dengan bodoh. Mungkin ya? Berarti Allah menghendaki sampai melaku jalan wali songo dan ketemu bodoh. Disinilah hikmah. Di sini akhirnya jenengan dapat ilmu yang kadang-kadang belum diterima oleh yang lain. Gimana? Andal asal, sifat loman. Nah sebenarnya ini sifatnya Allah yang dititipkan di ruang bodoh untuk sampai pelajari, sampai laksanakan di rumah. Di sini banyak orang beda-beda tapi menjadi satu keluarga. Paham ya? Nah, tidak ada satupun yang tak mungkin. Coba, kalau saya berpikir, lah apa manfaatnya lampu kok sampai ada manfaat ini. Tapi karena di sini ada Allah, maka kita harus bisa merubah pemikiran kita yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kita jadikan buah apa? Buah iman. Dan buahnya iman itu adalah tenang. Nah itu ya, mungkin ini yang saya disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ada guna dan manfaatnya. Dan harus punya motivasi hidup masing-masing. Aku harus lebih baik karena Allah. Ojo baik karena manusia. Manusia mati kok sampai berubah gak baik lagi. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.